Untuk menentukan nilai limit fungsi aljabar, kita bisa menggunakan cara atau metode substitusi, pemfaktoran, membagi dengan pangkat tertinggi penyebut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu memiliki motivasi untuk terus belajar. Perlu diingat bahwa kesuksesan dari seseorang itu berbanding lurus dengan kemauannya untuk terus belajar, mencoba, dan terus berlatih. So, jangan malas untuk terus belajar ya. Life is learning. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang limit fungsi aljabar. Diharapkan setelah mempelajari materi tentang limit fungsi aljabar ini, kalian bisa lebih memahami apa arti dari limit fungsi aljabar dan kalian bisa menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan menggunakan metode substitusi, pemfaktoran, membagi dengan pangkat tertinggi penyebut, serta mengalihkan dengan faktor sekawan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai penggunaan limit fungsi aljabar. Untuk lebih jelasnya, silakan simak ilustrasi bacaan berikut. Nah, berdasarkan contoh penerapan limit fungsi aljabar dalam kehidupan sehari-hari tersebut, sekarang kalian sudah paham kan apa pengertian dari limit itu? Jadi, nilai limit memiliki arti mendekati. Akibatnya, nilai limit selalu dikatakan sebagai nilai pendekatan. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari limit fungsi aljabar berbentuk limit fungsi X untuk X mendekati C berikut ini. Untuk menentukan nilai limit fungsi aljabar, kita bisa menggunakan cara atau metode substitusi, pemfaktoran, membagi dengan pangkat tertinggi penyebut, dan mengalihkan dengan faktor sekawan. Nah, untuk metode yang ketiga atau membagi dengan pangkat tertinggi penyebut akan kita pelajari bersama pada video selanjutnya. Baiklah anak-anak, untuk memudahkan kita dalam menentukan nilai limit fungsi aljabar berbentuk limit fungsi X dengan X mendekati C, mari kita bahas contoh-contoh soal berikut ini. Untuk contoh yang pertama, kita bisa menggunakan metode substitusi. Contoh, tentukan nilai limit dari limit 3x dikurangi 1 dengan x mendekati 1. Karena metode yang kita gunakan adalah substitusi, berarti nanti setiap nilai x langsung kita gantikan dengan 1. Kenapa digantikan oleh 1? Karena di situ jelas bahwa pada soal yang diminta adalah X mendekati 1. Baik, kita lanjutkan. Limit 3X dikurangi 1 untuk X mendekati 1 sama dengan
3 dikali 1 dikurangi 1, dimana 3 dikali 1 sama dengan 3. Setelah itu kita kurangkan dengan 1. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi nilai limit fungsi aljabar limit 3x dikurangi 1 untuk x mendekati 1 adalah sama dengan 2. Selanjutnya contoh yang kedua, metode pemfaktoran. Tentukan nilai dari limit x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1 dibagi 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 1 dengan x mendekati 1. Jika kita substitusikan secara langsung, ternyata hasil yang diperoleh adalah bilangan tak tentu atau 0/0. Oleh karena hasilnya berupa bilangan tak tentu, maka harus kita faktorkan. Jadi, limit x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1 dibagi 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 1 dengan x mendekati 1 sama dengan limit x dikurangi 1 dikali x dikurangi 1. Itu adalah hasil dari pemfaktoran x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1. Sedangkan faktor dari 2x kuadrat dikurangi 1 adalah 2x ditambah 1 dikali x dikurangi 1. Sehingga kalau kita perhatikan pada pembilang dan penyebut ada unsur yang sama, yaitu x dikurangi 1. Maka unsur yang sama tersebut bisa kita sederhanakan. Sehingga sama dengan limit x dikurangi 1 dibagi 2x ditambah 1 dengan x mendekati 1. Nah, karena bentuk ini sudah sederhana, maka bisa langsung kita substitusikan setiap nilai x dengan bilangan 1. Jadi hasilnya adalah 1 dikurangi 1 dibagi 2 dikali 1 ditambah 1. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. 2 dikali 1 sama dengan 2. Setelah itu kita tambahkan 1, hasilnya adalah 3. Jadi 0 dibagi 3, maka hasilnya sama dengan 0. Contoh yang ketiga, kita bisa menggunakan metode membagi dengan pangkat tertinggi penyebut. Nah, khusus untuk contoh ini akan kita pelajari pada tayangan video selanjutnya ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk contoh yang keempat, yaitu dengan menggunakan metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Contoh, tentukan nilai limit dari limit 4 dikurangi x kuadrat dibagi 3 dikurangi akar dari x kuadrat ditambah 5 dengan x mendekati 2. Nah, ketika kita substitusikan secara langsung, ternyata hasilnya adalah 0/0. Oleh karena hasilnya 0/0, maka harus diselesaikan dengan cara mengalihkan dengan sekawan atau dirasionalkan. Menyederhanakan, kemudian kita substitusikan. Jadi, limit 4 dikurangi x kuadrat dibagi 3 dikurangi akar dari x kuadrat ditambah 5 dengan x mendekati 2 bisa kita kalikan dengan sekawannya, yaitu 3 ditambah akar dari x kuadrat ditambah 5 dibagi 3 ditambah akar dari x kuadrat ditambah 5. Maka sama dengan limit 4 dikurangi x kuadrat dikali 3 ditambah akar dari x kuadrat ditambah 5 dibagi 9 dikurangi x kuadrat ditambah 5. 9 dikurangi x kuadrat ditambah 5 bisa diperoleh dari 3 dikali 3, hasilnya adalah 9. Setelah itu negatif dikali positif, maka hasilnya negatif. Jadi 9 dikurangi akar dari x kuadrat ditambah 5 dikali akar dari x kuadrat ditambah 5, maka hasilnya adalah x kuadrat ditambah 5. Selanjutnya sama dengan limit 4 dikurangi x kuadrat dikali 3 ditambah
akar dari X kuadrat ditambah 5 dibagi 4 dikurangi X kuadrat dengan X mendekati 2 sama dengan limit 3 ditambah akar dari X kuadrat ditambah 5 dengan X mendekati 2. Hal itu dikarenakan pada pembilang dan penyebut ada unsur yang sama sehingga bisa kita sederhanakan, di mana unsur yang sama tersebut adalah 4 dikurangi X kuadrat. Oke, karena bentuknya sudah sederhana, maka bisa kita langsung substitusikan. Setiap nilai X langsung kita gantikan dengan 2. Jadi sama dengan 3 ditambah akar dari 2 kuadrat ditambah 5 sama dengan 3 ditambah akar dari 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 5 sama dengan 3 ditambah akar dari 4 ditambah 5 sama dengan 9. Oke, sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 6. Baiklah anak-anak, itu tadi beberapa contoh tentang metode yang dapat kita gunakan untuk menentukan nilai dari limit berbentuk limit fungsi X dengan X mendekati C. Nah, setelah mempelajari contoh-contoh soal tersebut, ternyata menentukan nilai limit fungsi aljabar berbentuk limit fungsi X dengan X mendekati C itu mudah, bukan? Mathematics is easy. Jadi bisa kita simpulkan bahwa langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk menentukan nilai limit fungsi aljabar adalah dengan menggunakan metode substitusi. Ketika kita gunakan metode substitusi menghasilkan bilangan tak tentu atau 0/0, maka kita bisa menggunakan metode pemfaktoran, atau bisa juga kita gunakan dengan mengalihkan dengan faktor sekawannya. Oke, demikian penjelasan tentang limit fungsi aljabar yang bisa saya sampaikan. Kita akan bertemu kembali dalam video selanjutnya dengan tema limit fungsi aljabar untuk fx dengan x mendekati tak hingga. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, and subscribe ya. So, finally, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.